Jika Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa tetap bersikukuh menuduh ijazah Pak Joko Widodo palsu, meskipun otoritas ataupun lembaga yang mengeluarkan secara administratif ijazah Pak Joko Widodo sudah memberikan keterangan, artinya semua ijazah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu patut diduga palsu. Mengapa saya mengatakan demikian? Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawo dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Meskipun gelar perkara khusus yang diajukan oleh pihak Roy Suryo CS sudah diberikan oleh pihak Polda Metro Jaya, dan dalam kesempatan gelar perkara khusus tersebut pihak penyidik yang juga diawasi oleh pihak-pihak eksternal termasuk juga dari Ombudsman memperlihatkan ijazah Pak Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sebelum gelar perkara khusus, beramai-ramai masyarakat, terutama yang disampaikan oleh Reply Harun yang menjadi koordinator utama kuasa hukum pihak Roy Suryo CS, dan juga disampaikan oleh dosen Universitas Andalas Ferry Amsari yang mengatakan tunjukkan ijazahnya. Begitu juga dengan Reply Harun, tunjukkan saja ijazahnya. Lalu setelah pihak penyidik Polda Metro Jaya memperlihatkan ijazah Pak Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, benarkah selesai? Tidak. Tidak selesai. Ada lagi yang diminta agar diuji secara eksternal katanya. Agar dilakukan uji forensik lagi oleh BRIN atau UI. Yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah, jika konfirmasi, keterangan, klarifikasi secara mendetail yang dilakukan oleh pihak Universitas Gadjah Mada menyangkut status pendidikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa menjelaskan, maka dalam kesempatan ini saya juga bisa mengatakan bahwa ijazah Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tifa, Reply Harun, Mahfud MD, dan semua alumni UGM ijazahnya patut diduga palsu. Mengapa saya mengatakan demikian? Otoritas yang menentukan keaslian sebuah ijazah di Indonesia bergantung pada konteks pembuktiannya, baik secara administratif maupun secara hukum. Ada 4 lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan keaslian atau keabsahan dokumen otentik dalam hal ini ijazah. Yang pertama, lembaga penerbit atau satuan pendidikan. Secara administratif, saya sampaikan, pihak yang menerbitkan ijazah adalah otoritas utama yang berhak menyatakan dokumen tersebut asli atau tidak. Baik itu perguruan tinggi, universitas, institut, atau sekolah tinggi melalui rektor atau dekan. Sekolah SD, SMP, SMA melalui kepala sekolah atau instansi yang membawahinya seperti Dinas Pendidikan atau UPT Pendidikan. Jika sekolah sudah tutup atau tidak terakreditasi lagi. Kemudian lembaga yang kedua adalah kementerian terkait dalam hal verifikasi data. Kaitannya dalam hal apa verifikasi data? Ikut kontestasi politik. Baik itu mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR di tingkat 2, DPR di tingkat 1, ataupun DPR RI termasuk juga Dewan Perwakilan Daerah. Begitu juga dengan verifikasi data yang dilakukan oleh KPU menyangkut kontestasi politik pemilihan wali kota, gubernur, atau presiden. Disitulah lembaga kementerian terkait berperan dalam hal verifikasi persoalan keabsahan sekaligus keaslian dokumen otentik dalam hal ini ijazah. Lalu kemudian pihak yang ketiga adalah kepolisian, penyidik forensik. Kenapa saya mengatakan demikian? Pusat Laboratorium Forensik atau Puslatfor bertindak sebagai otoritas teknik yang menguji fisik ijazah, kertas, tinta, tanda tangan, atau untuk memberikan bukti ilmiah kepada penyidik dan pengadilan. Lalu otoritas yang terakhir adalah pengadilan dan hakim. Pertanyaan saya kemudian adalah, bagaimana cara hakim
dalam proses pengadilan bisa menentukan dokumen otentik dalam hal ini ijazah tersebut asli atau tidak. Itu jelas. Dari apa? Dari alat bukti yang sah. Di mana hakim dalam proses persidangan di pengadilan mendapatkan alat bukti. Proses penyelidikan dan penyidikan. Dan saat ini Roy Suryo berkutat lagi ke sana kemari mengatakan fotonya janggal. Dari tuduhan pertama, stempel merah. Kemudian apalagi yang dipertanyakan, apalagi yang dianggap palsu. Lokasi KKN, skripsi, sekarang kemana? Ke foto. Dari mengaku sebagai ahli telematika sekarang mengaku sebagai fotografer. Di usia 57 tahun dalam sebuah kesempatan Roy Suryo mengatakan 50 tahun berkecimpung di dunia fotografi. Kelihatan sekali membualnya seorang Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo. Dan dalam kesempatan ini yang patut diduga, yang patut dipertanyakan keabsahan sekaligus keaslian ijazahnya adalah Roy Suryo sendiri. Ada perbedaan yang mencolok antara nama Roy Suryo dalam ijazah S1-nya dari UGM dan KTP. Bagaimana bisa lolos ya verifikasi KPU ketika Roy Suryo maju sebagai calon anggota legislatif daerah pemilihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Demokrat? Ijazah yang mana yang digunakan? Nama di ijazah dari Roy Suryo adalah Raden Mas Suryo Udoro, kalau tidak salah. Ijazah dari UGM Raden Mas Roy Suryo Udoro. Sedangkan di KTP Provinsi Daerah Istimewa Kota Yogyakarta Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo. Saya masih berbaik sangka bisa saja Roy Suryo menyertakan adanya proses administrasi pergantian nama. Mengapa nama KTP tidak mengikuti nama ijazahnya? Karena yang sulit untuk dirubah itu adalah nama di ijazah. Meskipun bisa diurus, perbedaan namanya itu sangat-sangat signifikan. Di KTP Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo, sedangkan dalam ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada, Raden Mas Roy Suryo Udoro. Mengapa KTP tidak mengikuti nama ya ijazahnya S1-nya? Jika kemudian saya memposisikan diri saya sebagai Roy Suryo, yang jelas-jelas memiliki perbedaan dan patut diduga ijazahnya palsu atau juga Roy Suryo melakukan pemalsuan identitas dalam kartu tanda penduduknya, adalah Roy Suryo sendiri. Bisakah kemudian saya mengatakan Roy Suryo maling teriak maling sebagaimana Rismon Hasiholan Sianipar menyangkut status pendidikannya dari Universitas Yamaguchi Jepang? Mengapa di buku yang baru diterbitkan oleh Rismon Sianipar tidak lagi memakai gelar Eng Ing Eng itu yang dari Yamaguchi? Kembali lagi saya mengatakan, otoritas yang mengatakan, yang berhak mengatakan ijazah seseorang itu asli atau palsu ada 4. Otoritas yang menentukan keaslian sebuah ijazah di Indonesia bergantung pada konteks pembuktiannya. Yang pertama adalah lembaga penerbit atau satuan pendidikan. Yang kedua kementerian terkait. Kemudian yang ketiga adalah kepolisian, penyidik forensik, dan yang keempat adalah pengadilan dan hakim. Jika merunut dari apa yang disampaikan oleh koordinator utama pengacara Roy Suryo, ijazah asli diberikan kepada ahli lalu dibawa ke pengadilan untuk mengatakan keabsahan atau keaslian ijazah, artinya ijazah semua masyarakat di institusi pendidikan itu palsu.
karena belum memiliki